Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya entrepreneur atau wirausaha atau wira swasta. Rekan-rekan sekalian, ada ratusan macam bisnis jika ingin kita geluti. Apakah menjadi petani yang profesional? Apakah menjadi pedagang yang profesional? Apakah menjadi pengusaha yang profesional? Tergantung niat dan keinginan kita serta kerja keras. Kita bisa menjadi pedagang kecil-kecilan tetapi profesional, memiliki kerja keras dan semangat tinggi. Kita bisa menjadi loper majalah atau media baca lainnya. Kita bisa menjadi pedagang yang terkenal khusus keripik pisang. Kita bisa menjadi pengusaha kecil menengah khusus abon ikan tuna atau abon ikan batu atau abon ikan-ikan lainnya. Rekan-rekan sekalian, tergantung apa keinginan kita dan apa yang menjadi sebagian dari hobi kita. Rekan-rekan sekalian, bertani pun apabila kita kerja dengan profesional, memiliki lahan 1 hektar minimal hingga 5 hektar, kemudian kita tanam cabai, kita tanam tomat, kita tanam berbagai jenis tanaman yang dipanen setiap bulan, tentu akan menguntungkan. Demikian pula kalau kita ingin meningkatkan, kita ingin produksi pisang dalam jumlah besar, kita punya lahan 1 hektar, 2 hektar, 9 bulan kita panen, tiap minggu kita tebang pisang. Kemudian kita cari pemasaran setiap penjual-penjual pisang goreng di pinggir jalan. Apabila kita ingin tingkatkan bisnis atau wirausaha atau wira swasta di bidang yang lebih menengah lagi, ya kita memiliki modal 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta. Kemudian kita ambil barang. Kita pasarkan dari toko ke toko, dari toko ke toko. Tinggal bagaimana kita mainkan dengan selisih penjualan dan modal. Akan menghasilkan laba atau keuntungan. Rekan-rekan sekalian, kalau kita ada modal, kita punya kesiapan modal, kemudian kita punya kesiapan tempat, lalu kita memiliki 1 atau 2 orang yang memiliki keahlian, kita bisa membuka bengkel 1 kali 24 jam. Kita merek. Bengkel super cepat melayani pemeriksaan mesin, perbaikan mesin, ganti oli dan seterusnya 1 kali 24 jam. Tentu manajemen pelayanan kita manfaatkan. Demikian pula bisnis-bisnis yang lain, rekan-rekan sekalian. Apakah pemasaran, apakah manajemen produksi, apakah manajemen informasi, pengelolaan. Rekan-rekan sekalian, yang terpenting prinsip-prinsip ekonomi tetap kita pegang. Sekecil-kecil pengorbanan, sekecil-kecil kerja, tetapi bisa mendatangkan, menghasilkan sebesar-besar keuntungan. Kalau kita juga ingin langsung melejit ke tingkat produksi atau wirausaha yang menengah ke atas, tentu kita membuat perusahaan. Kalau kita memiliki modal besar, apakah kita bisa sebagai kontraktor, sebagai pengusaha, kita bisa join venture, kerjasama dengan rekanan-rekanan bisnis, pengadaan ATK, alat tulis kantor, pengadaan jasa, atau kita ingin mendirikan properti. Kita bisa kerjasama dengan perbankan. Sekali lagi tergantung keinginan kita, tergantung semangat kita dan tetap bisa memanajemen diri sendiri, bisa mawas diri, ekstra hati-hati berkaitan dengan keuangan. Apalagi kita telah kerjasama dan memanfaatkan jasa perbankan. Karena rekan-rekan sekalian, berdasarkan kenyataan banyak juga pengusaha-pengusaha yang kurang mengedepankan prinsip ekonomi, yang kurang
mengedepankan kehati-hatian, akhirnya menyalahi ketentuan-ketentuan kerjasama yang telah dijalin dengan perbankan dan bisa merugikan diri sendiri. Usaha kita bisa macet, kita bisa failit, kita bisa bangkrut. Tetapi sekali lagi rekan-rekan sekalian, apabila kita telah memiliki modal, apabila kita telah memiliki usaha, apabila Anda memiliki keuntungan, jangan lupa lemparkan sebagian keuntungan Anda pada harta-harta tetap, harta-harta aktif atau harta pasif. Misalnya beli tanah, beli emas, beli berlian, beli perak, atau investasi lainnya, bangun kos, atau bangun hotel, bangun penginapan, harta yang tidak bisa menguap. Artinya susah untuk ditipu. Anda bikin perbengkelan, Anda bikin kos, kalau sampai 100 petak luar biasa. Banyak orang sukses saya perhatikan tidak terlalu cemerlang, tetapi pelan-pelan tiap 3 bulan disisipkan lagi, lalu dia cicil tanah, lama-kelamaan berdiri 10 petak. 3 tahun berikutnya menyusul lagi 5 petak. Pada akhirnya menjadi juragan kos. Rekan-rekan sekalian, apabila telah menjadi juragan kos, Anda bisa bikin hotel, Anda bisa bikin restoran, Anda telah mempekerjakan ratusan karyawan. Sebagai bukti bahwa Anda peduli terhadap ekonomi kemanusiaan manusia lainnya. Rekan-rekan sekalian, hari ini dan hari esok sama saja, tidak akan berubah jika kita tidak mengubah diri kita sendiri. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.